Banyak orang yang menginginkan hidup damai, menginginkan kebebasan, keberhasilan dalam perencanaan keuangan, tetapi ketika mereka menjumpai komentar dari rekan kerja, penilaian dari keluarga, serta penilaian dari tetangga, membuat mental mereka menyusut. Ya wajar aja kalau pada akhirnya jumlah orang yang berhasil meraih mimpi kebebasan mereka sangatlah sedikit. Nah, dalam video ini merupakan seri selanjutan dari ngumpulin 10 juta pertama, tangga pertama 7 tangga ternak uang. Gue mau flashback dari perjalanan investasi. Aku termasuk investor generasi corona ya. Pada waktu itu COVID 2020 mengguncang roda ekonomi. Pada akhirnya investasi saham menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, aku merupakan salah satu investor corona pada waktu itu. Sebelumnya aku memiliki keinginan yang kuat untuk meraih profit dalam waktu yang singkat. Namun pada akhirnya bukan keuntungan yang saya peroleh. Ya, meskipun ketika dalam melakukan trade saya juga memperoleh keuntungan, tapi saya juga mengalami kerugian. Jika dihitung-hitung dari semua transaksi investasi saham saya banyak mengalami kerugian. Saya termasuk orang yang ceroboh, dalam arti saya menggunakan hampir 100% gaji bulanan saya, laba usaha counter saya masukkan ke dalam investasi saham. Akhirnya bukan investasi yang tenang yang saya peroleh, namun investasi yang membebani pikiran saya. Bukan hanya membebani pikiran, tapi juga merusak mental saya, tentunya juga menghambat bisnis real saya yang sudah berjalan. Saya mengalami kekurangan modal waktu itu karena uang saya sudah hampir semuanya masuk di dalam investasi saham, sehingga bisnis saya macet, kekurangan modal untuk ekspansi, dan pada akhirnya saya menemukan sebuah penyesalan besar. Sebenarnya dulu saya juga pernah ikut kelas saham. Ada 2 kelas yang pernah saya ikuti, juga berbayar ya, itu 1 tahun. Namun karena dasarnya saya pemalas ya, nggak mau belajar, maunya sinyal doang. Pada akhirnya bukan keuntungan yang saya peroleh, portofolio saya tidak bertumbuh konsisten, justru kerugian dan ya semuanya menjadi penyesalan. Saya mengakui bahwa saya benar-benar salah. Kerugian bukan kesalahan dari market, kerugian kesalahan dari saya. Dan akhirnya saya menemukan satu metode yang menurut saya itu sebuah metode yang amat ringan, mudah dilaksanakan, dan termasuk ke dalam salah satu metode untuk keberhasilan dalam jangka panjang. Di video ini saya akan melanjutkan pembelian investasi saya dalam video sebelumnya, yaitu menginvestasikan hasil usaha senilai 700.000 ke dalam reksadana pasar uang dengan produk dari BRI Seruni Pasar Uang 3. Oke, di sini aku mau update nilai portofolio tabungan 10 juta. Minggu lalu nilai portofolioku ada di 2 juta ya. Sekarang udah naik jadi 2.005.000. Unrealized profitnya berapa itu? 0,27%. Kecil banget, gak ada 1%. Tapi gak masalah, ini untuk jangka panjang ya. Aku tidak mau kesalahanku yang kemarin dalam berinvestasi itu akan terulang lagi. Baik, sekarang aku mau lanjutkan pembelian RDPU BRI Seruni ini senilai 700.000 menggunakan RDN Wallet. Oke, top up aku isikan 700.000, kemudian bayar sekarang, masukkan PIN, dan pembayaran sedang proses. Oke, loading. Nah, yap, pembayaran berhasil ya. Sekarang kita cek. Oke, sudah bertambah jadi 2.700.000 nilai portofolionya. Kita akan menunggu verifikasi manajer investasi besok. Oke,
Itu tadi video pembelian lanjutan reksadana pasar uang BRI Seruni. Bagi teman-teman yang punya tujuan sama, punya mimpi yang sama untuk bebas finansial di usia muda, silakan subscribe dan tulis mimpi kamu, tulis tujuan kamu di kolom komentar. Kita diskusi bareng, kita revisi apa yang perlu direvisi, kita perbaiki apa yang salah, supaya kita sama-sama mencapai goals finansial, yakni mencapai 100 juta pertama.